Publik dipertontonkan tarik ulur politik yang begitu dinamis di tahun politik demi memenangkan Pilpres 2024. Dengan P3 yang resmi mengusung Ganjar dan kesepakatan KIB tadi malam yang menyebut bahwa KIB tidak bubar, apakah memang koalisi ini layu sebelum berkembang? Bersama kami pagi hari ini sudah ada pakar komunikasi politik Hendray Satrio yang bergabung dari luar studio. Selamat pagi Mas Hendro. Selamat pagi. Oke, jadi apa kabar? baik, Mas Henry. Jadi kita melihat ya tadi malam juga akhirnya mereka berkumpul, kemudian juga memberikan statement masing-masing. Saya akan minta Mas Henry untuk memberikan respon terhadap pernyataan masing-masing ketua partai atau perwakilan partai. Kita putarkan. Dan masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Jadi itu clear. Jadi Rapimnas itu bagian dari mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Kalau di Golkar ada musyawarah nasional, demikian pula ada mekanisme di PAN. Dan terkait dengan keputusan, ini KIB nanti tentu akan berkomunikasi dan berunding dengan masing-masing. Tentu KIB menampung seluruh aspirasi yang dibawa oleh partai masing-masing. Kita hormati putusan P3, internal P3, memutuskan mendukung Pak Ganjar dengan segala persyaratannya. Ya tentu nanti pada saatnya juga ada Partai Amanat Nasional juga akan memutuskan sesuatu, ada mekanismenya juga, begitu juga Partai Golkar. Masing-masing partai itu mungkin bisa sama bisa tidak, baru kita akan berembuk apakah bisa ada kesepakatan ataukah tidak pada akhirnya nanti. Masih panjang perjalanannya. Nah ini KIB. Ya tentu partai memiliki mekanisme internal masing-masing, kemudian kita akan membawa. Jadi manakala dari apa yang dibawa oleh masing-masing partai ini sama, ya itulah yang menjadi keinginan kita dalam koalisi. Tapi kalau beda ya kita masih kita perlu perdebatkan, kita perlu bernegosiasi gitu ya, agar kita memiliki pandangan dan gagasan, kemudian nanti tujuan yang sama. Tetapi kan memang ada prasyarat masing-masing partai politik tentu memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Jadi alhamdulillah kami sama, karena kami di pemerintahan juga masih sama, di parlemen kami juga ya tetap kerjasama. Jadi kalau ada orang mengatakan ini karena apa KIB bubar, enggak bubar. Ya. Mas Henry, saya bingung. Jadi ngumpul rame-rame tadi malam, satu sudah menyatakan berbeda, tapi masing-masing tetap bersikuku bahwa ini solid. Anda melihatnya seperti apa? Ada beberapa catatan Mas Anggi. Yang pertama KIB ini sebetulnya menurut saya buyar pada saat ada koalisi orangnya Jokowi atau koalisi besar saat partai-partai politik berkumpul di PAN minus Nasdem dan PDI Perjuangan waktu itu. Bahkan saya memprediksikan kenapa kemudian Ibu Mega mendadak mengumumkan atau di akhir puasa kemarin itu mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah buntut dari movement partai politik dan Pak Jokowi yang dilakukan pada saat pertemuan koalisi besar itu gitu. Nah, sejak saat itu harusnya tanda tanya apakah kemudian KIB atau Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu tetap ada, karena mereka sudah bersepakat menjadi sebuah koalisi partai politik yang berada dalam satu komandonya Pak Jokowi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak awal terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu, saya sudah berhitung sangat mungkin koalisi ini memang dijadikan sebuah koalisi untuk menyelamatkan Ganjar Pranowo. Jadi artinya memang sudah jauh hari Ganjar lah yang akan didorong oleh KIB. Nah, tapi saat ini kan situasinya berubah gitu ya. Setelah P3 kemarin mengumumkan Ganjar Pranowo yang sebetulnya ini juga miris ya untuk partai politik sebesar P3.
pada saat mengumumkan dukungan terhadap Capres itu tidak dihadiri oleh Mas Ganjar dan ternyata belum berkomunikasi dengan PDI Perjuangan gitu ya. Dan kemarin betul kalau misalnya Mas Ganjar tidak hadir, yang pertama mungkin karena Mas Ganjar merasa dirinya lebih besar dari P3 gitu ya. Kemudian memang belum ada komunikasi antara P3 dengan PDI Perjuangan. Makanya tadi pada saat kita lihat cuplikannya kelihatan sekali PLT Ketum P3 itu bicaranya tidak seyakin Roma Hurmuzi ya, tidak seyakin Romi untuk menjelaskan bagaimana kondisi koalisi saat ini, Mas Anggi. Jadi memang saya rasa ini bukan tentang koalisi Indonesia Bersatu lagi, tapi tentang bagaimana menyenangkan Pak Jokowi. Kan koalisi ini kelihatannya memang terbentuk gitu ya untuk dua kepentingan kan, kepentingan hari ini dan kepentingan setelah 2024 atau setelah 14 Februari 2024. Makanya pada saat ini kelihatan agak bingung tuh KIB menentukan sikap. Tapi untuk menenangkan kader gitu ya dia bilang aja tetap ada gitu walaupun jadi bingung nanti kader. Gimana Mas? Oke. Mas Hendy, jika memang mereka ini ingin terlihat baik-baik saja dengan menyatakan bahwa tidak bubar, apakah ini tidak menimbulkan gejolak sendiri di partai-partai yang ibaratnya ditikung oleh P3? Di internalnya ya Mas ya? Ya, ya pastinya perbincangan tadi malam itu kan hal penting yang dibicarakan itu bukan yang disampaikan oleh tiga ketua umum partai politik tadi. Pastinya hal-hal yang lebih spesifik akan sudah mereka bicarakan sebelumnya dan tidak disampaikan. Pertanyaan-pertanyaan why dan how itu kepada P3 yang dilontarkan oleh Golkar dan PAN. Tapi kalau menurut saya tidak akan lama lagi sangat mungkin PAN juga akan mendeklarasikan. Tapi saat ini posisinya atau center point-nya sebetulnya bukan ada di P3 atau PAN gitu ya, tapi ada di Pak Prabowo Subianto. Karena saat ini kan Prabowo posisinya itu jadi tergantung sekali dengan Caimin atau PKB. Kalau kemudian Pak Prabowo akhirnya tidak bisa bersama PKB, ini juga bahaya buat dia. Jadi artinya dia sangat mungkin tidak bisa nyapres. Nah, apakah kemudian Pak Erlangga Hartarto dari Golkar bisa mendampingi dia? Ini semua sangat tergantung dari bagaimana Ibu Mega dan kemudian Pak Jokowi menyikapi itu. Jadi artinya gini, Ibu Mega kan memang yang punya tiket untuk Ganjar Pranowo. Jadi notabene dia juga bisa menentukan siapa kira-kira wakil presidennya untuk Mas Ganjar. Sementara Pak Jokowi nampak sekali tidak ingin kehilangan kontrol dari 5 partai politik yang tergabung dalam koalisi besar. Jadi ada Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Nah, ini nampaknya akan menentukan sekali kira-kira apakah KIB ini akan terus atau tidak. Makanya per hari ini kan sebetulnya gara-gara kemarin P3 mencalonkan Mas Ganjar, agak sulit kita melihat ada 4 pasang calon gitu ya. Yang sekarang ada adalah 3 pasang calon atau bahkan 2 pasang calon. Oke, Mas Hendy tadi sempat disinggung sedikit ya soal Pak Jokowi ya. Mas Hendy melihatnya Pak Jokowi senang nggak dengan kondisi seperti ini jadinya, Mas? Oh, senang dengan P3 pastinya, dan saya yakin tidak terlalu happy dengan PAN dan Golkar ya, karena menurut saya dia menunggu terlalu lama tuh. Kalau P3 kan kemarin walaupun tidak dihadiri oleh Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan dan belum berkomunikasi dengan Ibu Mega, minimal P3 bisa menyenangkan Pak Jokowi dengan deklarasi kemarin, karena kan memang yang diinginkan oleh Pak Jokowi kan memang untuk Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi kalau judulnya adalah koalisi buyar tanpa akui bubar, ya itu benar gitu, sebetulnya memang sudah buyar walaupun nggak buyar itu bukan kemarin, bukan karena P3, tapi sejak ada koalisi besar itu ya buyar kan. Mereka juga sudah mengakui bahwa KKIR dan KIB ini memang sudah bersama-sama gitu ya. Jadi kalau kemudian banyak netizen mengatakan pada saat koalisi Indonesia Bersatu KIB itu
muncul waktu itu kemudian dipertanyakan menjadi koalisi Indonesia barangkali karena eh, kita juga sama-sama nggak yakin nih bahwa ini akan terus gitu, dan ternyata pada saat pertemuan dan membentuk koalisi besar itu, koalisi kebangsaan atau koalisi orangnya Jokowi, nah ini memang sudah buyar dari awal gitu. Nah, jadi per hari ini mungkin kita nanti cuma punya dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden, dan sangat mungkin kemudian Mas Ganjar Oke, akan menerima salah satu cawapres dari ketua umum 5 partai politik ini. baik. Mas Henry, nanti kita akan lanjutkan ya diskusi kita pagi hari ini. Berkenaan juga dengan kasusnya P3 ini, apakah nanti calon-calon presiden ini mau akhirnya menurunkan posisi mereka untuk bergaining lagi? Sesaat lagi kita sambung ya, Oke, Mas. baik. Pemirsa, sebenarnya apa yang terjadi dengan koalisi Indonesia Bersatu? Faktanya runtuh satu persatu sebelum pertempuran bahkan dimulai begitu. Dan sudah bersama kami ada Mas Henry Satrio. Mas, jadi sebenarnya apakah ada ini faktor dari mereka yang tidak tuntas berbicara soal cawapres di internal KIB sendiri, sehingga akhirnya ya berebut mengumumkan sendiri-sendiri begitu, Mas? Apa yang terjadi pada saat Ibu Mega mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres itu memang mengagetkan para partai politik yang sudah lama bersiap untuk mendorong Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Nah, pada saat Ibu Mega mengumumkan dan memberikan tiket itu kepada Mas Ganjar, maka harus berhitung ulang partai-partai politik lainnya gitu ya, termasuk juga Pak Jokowi. Kan waktu itu kondisinya Pak Jokowi malah sudah sampai di Solo, kemudian balik harus datang ke Jakarta lagi dan kemudian ke Bogor gitu ya. Bahkan Pak Jokowi pun saya yakin juga terkaget-kaget untuk itu. Makanya agak gagap koalisi-koalisi yang lain, termasuk kita lihat manuver atau safari yang dilakukan oleh Pak Prabowo pasca Mas Ganjar diumumkan kan, karena memang terkaget-kaget mereka tidak ready bahwa secepat itu kemudian Megawati Soekarno Putri PDI Perjuangan memproklamirkan Ganjar sebagai capresnya. Maka Iya. saat ini perhatiannya adalah di cawapres. Pada saat salah satu anggota koalisi besar P3 mengumumkan duluan, itu dianggap sebagai sebuah hal yang curi-curi start gitu, apalagi bersamaan dengan manuver Sandiaga Uno yang keluar dari Gerindra dan diduga akan bergabung dengan P3. Jadi waktu Iya. kemarin itu untung saja P3 tidak mengumumkan Sandiaga Uno sebagai calon wakil Oke. presidennya Ganjar gitu ya, Mas diusulkan Henry, gitu ya. Kalau ya. enggak ini bubar semua gitu. Ya, pada poin itu Mas Henry, jika memang PDIP memang mengambil P3 untuk mengambil sisi suara Islamnya begitu kan, kemudian P3 justru menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapres yang backgroundnya juga sebenarnya bukan terlalu religius gitu. Anda melihatnya seperti apa? Ya, Sandiaga Uno bukan saja tentang religiusitasnya, tapi dia juga punya tabungan elektabilitas dari Pilpres sebelumnya gitu ya. Kalau untuk mengambil sosok religius, PDI Perjuangan tidak terlalu memerlukan koalisi dengan partai Islam. Dia bisa Oke. mengambil sosok religius dari ormas Islam, misalnya dari NU, misalnya seperti yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega pada saat berpasangan dengan Pak Hasyim Musyadi waktu itu. Nah, saat ini tuh memang akhirnya koalisi besar ini harus menentukan siapa kira-kira cawapres yang akan didorong oleh mereka untuk mendampingi Mas Ganjar, atau memang mereka bersiap untuk menjadi pasangan ketiga. Jadi kalau Oke. kemudian kan ini PDI Perjuangan juga belum pasti menerima P3 karena belum ada komunikasi. Walaupun kemarin Oke. Pak Hasto sudah menyebutkan Hanura dan P3 akan bersama PDI Perjuangan. Tapi lagi-lagi saya hakul yakin sama seperti pada saat diumumkan Mas Ganjar sebagai calon presidennya PDI Perjuangan, nanti cawapres juga pasti juga akan ada campur tangan atau ditentukan oleh Ibu Mega salah satunya sebagai pemegang hak prerogatif di PDI Perjuangan. Jadi saat ini menurut saya Mas Anggi, jadi ini apa ya, cawapres yang pertama sangat mungkin akan didorong dari KIB gitu ya, antara Pak Erlangga atau Pak Sandiaga Uno, atau mungkin ada nama lain seperti
Ridwan Kamil. Nah, bisa juga kemudian Pak Prabowo karena PKB-nya tegak lurus ke Pak Jokowi, pasti dalam waktu dekat PKB juga akan bergabung dengan PDI Perjuangan gitu ya. Nah, kalau sudah begitu kan posisi Pak Prabowo sendiri, maka pilihannya hanya ada dua. Sebagai penonton tidak ikut kontestasi Pilpres 2024 atau merelakan dirinya menjadi wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Kecuali Prabowo bisa meyakinkan Caimin ya atau Erlangga Hartarto untuk bersama mereka. Atau untuk bersama Pak Prabowo maksud saya di Pilpres 2024 sehingga membentuk pasangan yang ketiga bisa Prabowo Erlangga Mas Henry. Hartarto atau Prabowo Caimin gitu. Tapi kalau Erlangga Hartartonya mau dengan Pak Prabowo, saya yakin Caimin tetap bersama PAN P3 mendukung Mas Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan gitu. Oke, Mas Henry, berarti dengan melihat kondisi sekarang, apakah memang Anda melihat Pak Prabowo, kemudian Pak Erlangga dan juga Caimin ini mau menurunkan gengsinya untuk menjadi cawapres, mengingat bahwa apa yang dilakukan P3 sekarang itu terlihat bahwa ya semuanya masih cair, semuanya masih bisa bermanuver dan harus ada senjata baru begitu kan. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang berani mereka? Karena begini, di dalam Pilpres itu pertarungannya, kompetisinya bukan hanya tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, tapi mereka juga bisa meminta jatah menteri misalnya nanti bila menang ya. Tentu saja kan ini perjalanan yang keras juga buat kubu Ganjar Pranowo menghadapi Anies Baswedan, bukan hal yang mudah juga menghadapi seorang Anies Baswedan dan siapapun nanti pasangan yang makanya mereka berhitung betul kira-kira siapa yang paling tepat gitu ya. Kalau per hari ini sih saya menilainya ada keinginan buat Erlangga Hartarto dan Golkar untuk juga menjadi peserta pemilu karena sudah lama sekali mereka tidak menjadi peserta Pilpres ya, maksud saya bukan pemilu saja. Karena waktu itu Pak JK pun menang bersama Pak SBY bukan dari Golkar karena Golkar mengajukan calon sendiri kalau saya tidak salah waktu itu Pak Wiranto. Nah, sudah sejak lama Golkar tidak masuk ke dalam kontestasi Pilpres, makanya saya yakin ingin sekali Erlangga Hartarto dan Golkar untuk mendorong calonnya maju ke Pilpres. Tapi tentu saja dengan yang tadi Anda bilang Mas, harus bisa menurunkan ego dari sebagai calon presiden menjadi calon wakil presiden. Kalau gitu mereka nggak bisa jadi apa-apa. Sama sekali bagian tiket seperti zamannya Abu Rizal Bakri waktu itu. Oke, kita akan lihat ya Mas. Jadi semakin mendekati 2024, pertontonan ini semakin ramai dan juga semakin seru ya. Mas Hendy, terima kasih atas diskusinya di pagi hari ini. Sama-sama, terima kasih.